Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah minta, cari, ketok, dan kamu akan mendapatkannya. Bacaan-bacaan hari ini mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan pentingnya berbuat kasih kepada sesama. Dari kitab tambahan Ester, kita belajar tentang keteguhan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam situasi sulit. Ester di tengah ancaman besar terhadap bangsanya menunjukkan keberanian dan kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Dia meminta seluruh komunitasnya untuk berpuasa dan berdoa demi keselamatan mereka. Injil Matius mengajarkan kita untuk berdoa meminta, mengetuk, dan mencari kepada Tuhan dengan penuh iman. Untuk itu Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk melakukan kepada orang lain apa yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Yesus mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan kebaikan hati. Dia mengundang kita untuk berdoa dengan penuh iman, sebab Tuhan akan mendengar dan memberikan yang terbaik bagi kita. Selain itu, Yesus mengajarkan hukum emas, yaitu melakukan kepada orang lain apa yang kita ingin mereka lakukan kepada kita. Ini adalah prinsip dasar yang mengarahkan kita untuk hidup dalam kasih dan kebaikan. Di satu sisi, meminta dan memberi
adalah dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Dalam memberi, seseorang tidak memandang baik siapa orang yang akan diberi maupun yang memberi. Orang yang dengan rendah hati mau meminta kepada Allah adalah orang yang secara tulus meminta sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Allah menghendaki kita untuk meminta, mengetuk, dan mencari kepadanya dengan rendah hati, termasuk menerima walaupun tidak sesuai dengan permintaan kita. Saudara-saudari terkasih, dari sabda Tuhan hari ini kita bisa belajar 3 hal. Pertama, jangan takut untuk datang kepada Tuhan dan mengungkapkan isi hati kita kepadanya. Tuhan senantiasa menunggu orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan sebenarnya tahu yang kita butuhkan, tetapi Tuhan juga menghendaki agar kita berani datang dan mengungkapkannya. Kedua, walaupun Tuhan Maha Murah, tetapi Ia menghendaki ada usaha dan perjuangan dari kita. Tindakan untuk meminta, mencari, mengetok, dan berjuang adalah langkah nyata campur tangan kita dalam menggapai rahmat Tuhan. Iman bukanlah menunggu. Beriman berarti berusaha semaksimal mungkin, tetapi sekaligus berani berserah kepada Tuhan. Ketiga, kalau kita berani meminta, hendaknya kita juga berani memberi. Tuhan senantiasa memberi rahmat kepada kita, tetapi rahmat itu tidak pernah hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Justru Tuhan harapkan rahmat itu bernilai sosial, kita bagikan kepada orang lain sebagai wujud sikap kita kepada Tuhan. Kadang orang mudah meminta dan memohon, tetapi ketika rahmat itu datang, kita berat untuk berbagi. Maka marilah kita memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan kasih, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami dan mampukan kami untuk memandang kemurahan dan karya-Mu. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, agar dengan rendah hati kami mampu untuk membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.